Baik, kita masuk ke segmen kedua, yaitu aplikasi R untuk menghitung distribusi statistika. Nah, di sini kita akan melihat beberapa distribusi statistika dan kita mencoba untuk menghitung dan memecahkan masalah-masalah tersebut. Baik, kita masuk ke masalah yang pertama. Di sini kita masuk ke masalah distribusi binomial. Nah, di sini ada kasus bahwa diketahui ada 12 soal pilihan ganda, di mana setiap soal memiliki 5 alternatif jawaban. Maka di sini masuk ke masalah binomial karena kalian memiliki ada 12 kali trials atau percobaan kan. Kemudian setiap percobaan itu dia ada kemungkinan benar dan ada kemungkinan salah. Yang mana di sini kita ketahui setiap soal memiliki 5 alternatif jawaban dan hanya satu yang benar. Maka kemungkinan benar itu 1/5 dan kemungkinan salahnya dia ada di 4/5. Nah, maka di sini kalian diminta untuk menghitung probabilitas tepat 4 yang benar dan kemudian di sini kurang dari sama dengan 4 jawaban yang benar. Jadi kurang dari sama dengan 4. Nah, baik di R kalian diberikan beberapa alternatif untuk melakukan proses atau cara untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi kita akan menggunakan package di stats, masih menggunakan package stats. Salah satu package di sini ada suatu kode yaitu dbinom dan pbinom. Jadi kurang lebih di sini untuk probabilitas satu titik kalian menggunakannya dbinom dan untuk probabilitas kumulatif kalian menggunakan pbinom. Jadi untuk semua distribusi kurang lebih dan D dan P ini, kalau D memperlihatkan probabilitas satu titik dan P itu lebih memperlihatkan probabilitas kumulatif. Nah, di sini cara menginputnya nanti kalian diminta X atau variabel random yang akan kalian cari. Misalnya untuk kasus yang pertama berarti kalian menggunakan dbinom. Nah, variabel randomnya adalah jawaban yang kalian mencari sejumlah jawaban yang benarnya ada 4. Oke, kemudian di sini kalian ada n2 trials-nya, total soal ada 12, kemudian probabilitas benarnya ada di 1/5 atau di 0,2. Nah, maka untuk probabilitas kumulatif di sini, jadi kalian tidak perlu atau tidak memperlihatkan ada kurang dari sama dengannya, tidak diperlihatkan dalam kodenya, jadi hati-hati dalam membuat kode untuk penyelesaian masalahnya. Di sini kita menggunakan pbinom. Yaitu dengan X-nya kita berarti di sini kurang dari sama dengan 4, kemudian N-nya di sini ada 12 dan terakhir P-nya juga di sini ada 0,2. Jadi kalian tinggal mengisi sesuai dengan ininya, sesuai dengan parameter yang diminta. Berarti di sini 4,12,0,2. Nah, berarti cara lain untuk kalian menjawab ini berarti kalian bisa menggunakan D binom juga, tapi jangan lupa karena D ini titik berarti kurang dari sama dengan 4, kalian gunakan nanti untuk masing-masingnya gitu. Jadi masing-masing dari misalkan 0, 1, 2, 3 dan 4 untuk masing-masing nilai D binomnya. Baik, kita coba untuk di coding R-nya itu sendiri. Di sini sekarang kita akan masuk ke codingnya. Nah, yang pertama kalian diminta untuk melakukan proses pencarian tepat 4 jawaban yang benar. Berarti kalian menggunakan satu titik di 4 saja gitu. Maka di sini dbinom X-nya adalah 4, size-nya di sini size sama dengan tuh berarti jumlah trials dan probabilitasnya 0,2. Maka di sini kalian mendapatkan probabilitas untuk tepat 4 benar adalah 0,1328. Jadi hasilnya ada di konsol. Nah, kemudian untuk kurang dari sama dengan 4, nah karena D binom ini menunjukkan probabilitas titik, jadi 4 saja yang benar, maka kurang dari 4 kalian bisa mencacah dari 0, 1, 2, 3, sampai 4 untuk kalian menggunakan bersamaan D binom. Maka kalian tekan enter. Nah, di sini didapat probabilitasnya 92,7%. Maka kalau misalnya kalian ingin menggunakan yang lebih cepat saja, kalian bisa gunakan pbinom saja. Maka di sini hasilnya tentunya akan sama. Nah, lalu bagaimana kalian ingin mencari apa saja atau ada apa saja yang bisa didapatkan atau dicari untuk distribusinya? Kalian bisa masuk ke stats. Nah, di sini ada distribusi yang mungkin akan kalian cari. Misalkan di sini binomnya, kalian cari ke
indeks B, kemudian binomial. Nah, maka di sini untuk binomial distribution maka kalian bisa cek untuk masing-masing usage atau kegunaannya ada D binom, P binom, Q binom dan R binom. Nah, di sini bisa kalian cek untuk masing-masing kegunaannya untuk apa. Maka saat kalian diminta misalnya mencari berapa atau dengan adanya probabilitas berapa nilai variabel randomnya, kalian tinggal melihat di package kemudian di tabel helpnya di sini. Jadi ada yang tidak tercover dalam materi ini bisa kalian pelajari atau elaborasi lebih lanjut. Baik, misalnya kita masuk ke contoh yang kedua. Di sini kita memiliki distribusi Poisson. Jadi kalau misalnya kita mau mereview, berarti distribusi Poisson kalian ingin mencari distribusi atau misalkan kemungkinan suatu variabel X, variabel random X yang terjadi dalam satu horizon waktu tertentu atau misalkan dalam satu tempat yang dia terbatas. Nah, misalnya di sini kalian diminta untuk mencari distribusi Poisson dengan 1 menit rata-rata kedatangan mobil melewati jembatan. Berarti di sini horizon waktu terbatasnya adalah di 1 menitnya tersebut. Maka rata-rata 1 menitnya terdapat 12 mobil ya di sini, maaf bukan menit. Dalam 1 menit rata-rata terdapat 12 mobil yang melewati jembatan. Nah, kurang lebih itu. Dan di sini kalian diminta untuk mencari probabilitas kendaraan yang melewati jembatan dalam 1 menit. Berapa probabilitasnya? Kalau kurang dari sama dengan 16, yang kedua lebih dari sama dengan 17. Nah, di sini maka kalian memiliki cara untuk mendapatkan probabilitas tersebut. Kalian bisa menggunakan proses yang seperti tadi, kalian cacah satu persatu. Berarti kalau kurang dari sama dengan 16, berarti dari 0 sampai 16 menggunakan kode D Poise namanya. Nah, D Poise ini berarti distribusi untuk Poisson. Dan karena di sini kalian diminta lebih dari 17, karena probabilitas untuk Poisson itu sampai tidak terbatas, kalian tidak mungkin mencacah. Maka di sini yang paling tepat menggunakan probabilitas kumulatif P Poise. Nah, di sini untuk melakukan prosesnya kalian diminta untuk memasukkan parameter X, yaitu data yang akan kalian atau input yang akan kalian cari probabilitasnya, kemudian lambda atau nilai rata-rata terjadinya kejadian dalam satu horizon waktu tertentu, yaitu di sini ada 12 mobil per menit. Nah, dan terakhir di sini lower true or false. Nah, di sini ada keterangan bahwa untuk lowernya true maka kalian akan mencari probabilitas kumulatif kurang dari sama dengan nilai X atau nilai variabel random. Maka kalau misalnya false berarti kalian ingin mencari nilai lebih dari si X-nya tersebut. Baik, kita coba untuk masalah ini. Kita akan masuk ke distribusi Poisson. Maka kalian gunakan kode Poise di sini di line 15 dan kalian input nilai X atau nilai variabel randomnya yaitu 16 karena kalian ingin mencari data kurang dari sama dengan 16 mobil. Di sini lambdanya 12 sesuai keterangan soal. Nah, di sini karena kurang dari, kalian mencari lower tail, maka lowernya dibuat true. Dan untuk satunya lagi karena lebih dari sama dengan 17. Nah, karena dia ada pilihannya kurang dari sama dengan atau lebih dari saja, maka X-nya di sini dibuat 16. Mengapa? Karena kalau dibuat 17, maka ya kalian akan mendapatkan hasil yang salah, kurang lebih seperti itu. Oke, di sini kalian bisa langsung dicari, didapat kemungkinan kurang dari 16-nya itu ada 89,8% dan yang lebih dari berarti ini sisanya, berarti 0,1, berarti dijumlahkan sama dengan 1. Nah, itu untuk distribusi Poisson. Baik, kita masuk ke distribusi selanjutnya. Di sini ada distribusi eksponensial. Oke, untuk kasusnya misalnya di sini kalian diberikan suatu kasus rata-rata waktu pelayanan di sebuah kasir. Misalnya di sini rata-rata waktu pelayanan adalah 3 menit. Nah, 3 menit ini merupakan waktu pelayanan untuk satu orang pelanggan. Nah, jadi Poisson sama eksponensial tuh dia akan sangat erat berkaitan. Jadi kalian harus pintar-pintar memastikan apakah ini masuk ke distribusi eksponensial atau distribusi Poisson. Kalau distribusi eksponensial, dia waktu rata-ratanya adalah menit per orang atau menit per objek.
Nah, kalau misalnya Poisson tadi lihat 12 mobil per menit objek per waktu. Nah, itu perbedaannya. Maka di sini kalian menggunakan distribusi eksponensial. Nah, sekarang kalian meminta untuk probabilitas seorang pelanggan dilayani kurang dari 2 menit. Nah, maka di sini kalian bisa tadi tetap menggunakan D eksponensial atau probabilitas eksponensialnya kalian yang kumulatif, atau di sini kita menggunakan kode PX. Kemudian di sini X yaitu nilai dari variabel randomnya yaitu 2. Kemudian rate. Nah, rate di sini nilainya adalah 1 per lambda, yang mana lambda ini merupakan waktu pelayanan. Maka kode yang harus kalian masukkan dalam R, di sini kita masuk ke R-nya lagi, di distribusi eksponensial kalian masukkan P eksponensial, kemudian di sini variabel randomnya 2 dan rate-nya 1 per lambda alias 1 dibagi 3. Maka di sini kita sudah mendapatkan nilai untuk ini adalah 0,486. Nah, kalau misalnya kalian melihat di sini untuk PX juga bisa dicari di package-nya di stats untuk exponential distribution, berarti kita cari di E misalnya ya. Di sini kalian bisa mencari nilai exponential distribution, cara mendapatkan atau kalian memiliki si kodenya harus dibuat seperti apa dari sisi kegunaan. Nah, di sini kita menggunakan P eksponensial, kemudian di sini ada Q, rate-nya berapa, kemudian dan seterusnya. Nah, di sini bisa kalian gunakan. Oke, itu untuk eksponensial. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke distribusi normal. Nah, distribusi normal di sini sama kurang lebih untuk soalnya bisa kalian lihat ada nilai ujian masuk dari perguruan tinggi mengikuti distribusi normal. Jadi diketahui distribusi normal, rata-rata atau mu-nya adalah 72. Kemudian kita punya standar deviasi atau nilai sigmanya adalah 15,2. Nah, di sini kalian diminta menghitung persentase ujian atau peserta ujian yang nilainya lebih dari 84. Jadi kalau misalnya ada rata-rata seperti ini, nilai rata-ratanya katanya di 72 dan kalian mencari di 84. Maka kalian ingin mencari nilai persentase 84 ke sebelah kanan. Maka dari itu di sini kalian cari nilai, dicari atau didapatkan si parameter 84 ini atau si nilai variabel randomnya, min-nya berapa, parameternya, standar deviasi berapa, dan karena ini kalian ke kanan alias di sini lebih besar, maka lower tail. Nah, di sini ada tambahan informasi yang harus kalian berikan. Lower tailnya true or false. Nah, karena di sini lebih dari, maka lower tailnya kalian hitunglah persentase ini lebih dari 84. Nah, maka di sini lower tailnya kalian coba dibuat untuk lebih dari nilai 84. Atau di sini lebih dari kalian menggunakan false. Maka ketika masuk di sini, nah distribusi normal, ini kalian punya binom, min-nya 72, standar deviasinya 15,2 dan lower tail-nya karena di sini peserta ujiannya persentase yang lebih dari, maka di sini bukan true tetapi false. Oke, nah maka kalian mendapatkan probabilitasnya adalah 21,4%. Nah, itu untuk mencari probabilitas dengan distribusi normal saat kalian mengetahui min, standar deviasi, dan nilai yang ingin dicari. Baik, kita akan masuk ke distribusi chi-square. Nah, di sini kalian diberikan informasi untuk mencari persentil ke 95 pada sebuah distribusi chi-square dengan derajat kebebasan 7. Nah, sebenarnya persentil ke 95 adalah nilai probabilitasnya gitu. Jadi, kalau misalnya kalian diminta untuk mencari, atau di sini kegunaannya lebih ke kalian kalau misalnya diminta untuk mencari batas atau titik kritis gitu ya, titik kritis saat menggunakan atau menguji menggunakan distribusi chi-square, ya kalian bisa cek gitu. Di sini persentilnya 95. Nah, atau misalkan kalian ingin mencari persentil 5 untuk batas misalkan dengan alfa sekian misalnya, itu bisa digunakan. Maka caranya di sini adalah kalian mencari nilai Q chi-square 95 df7. Nah, di sini juga sama untuk nilai chi-square Q itu menunjukkan titik dari si
nilai chi-square tersebut. Jadi kalau misalnya kalian melihat di tabel, nah itu adalah nilai titiknya atau bukan nilai probabilitasnya. Maka kalian dapatkan di sini nilai chi-square-nya adalah 14,06. Baik, nah selanjutnya di sini juga kalian bisa melihat bahwa untuk distribusi bisa digunakan juga fungsinya dalam bentuk mencari interval. Kalau misalnya kalian di sini diminta untuk persentil 25 dan 97,5, berarti kan ini bisa jadi batas bawah dan batas atas. Digunakan juga 5 derajat kebebasan atau 5 degree of freedom. Maka cara untuk mencari nilai atau quantity ya, QT itu quantity untuk suatu persentil 25 dan 97,5 untuk distribusi T adalah kalian mencari nilai QT, kemudian probabilitasnya berapa. Nah, kalau misalnya menggunakan persamaan atau menggunakan kode nomor 1 ini, berarti kalian hanya mendapatkan nilai satu saja, persentil ke-25 saja, atau persentil 97,5, tergantung kalian memasukkan nilai probabilitasnya. Nah, tetapi di sini kalian bisa menggunakan nilai C atau nilai vektor. Jadi kalian akan menghitung 2 kali untuk probabilitas interval. Batas bawah di sini dan batas atas. Maka akan kita coba masuk ke kodenya. Bisa di sini kalian memasukkan kode QT, di mana QT ini memiliki kalian ingin mencari probabilitas untuk batas bawah 0,025 dan batas atasnya 0,975. Sebenarnya ini bukan persentil ke-25 ya, persentil ke berarti sebentar. Oh betul, persentil ke-25 ya. Nah, maka di sini kita bisa mendapatkan nilainya yaitu ini bukan persentil ke-25, harusnya persentil ke-2,5 ya. Ke-2,5. Nah, kalau misalnya persentil ke-25, maka di sini bukan 0,025 gitu. Oke. Tapi kalau misalnya persentil 25 berarti 0,25. Nah, di sini karena persentilnya 0,025, maka di sini persentilnya bukan 25 tapi 2,5 ya, saya perbaiki. Maka di sini untuk distribusi T bisa kalian dapatkan. Nah, lihat di sini nilai batas bawahnya minus 2,5 dan batas atasnya 2,5. Jadi di sini bisa kalian gunakan untuk interval dengan catatan kalian memberikan atau mendefinisikan nilainya dengan kode C dalam kurung kode yang untuk nilai yang pertama dan nilai yang kedua. Oke, yang terakhir untuk distribusi kita masuk ke distribusi F. Sama di sini distribusi F juga misalnya kalian diminta mencari nilai distribusi F untuk persentil 95. Untuk distribusi F yang standar biasanya digunakan untuk tadi mencari titik kritis misalnya. Dan distribusi F kan keterangannya kalian memiliki 2 derajat kebebasan df1 dan df2. Nah, maka untuk nilai distribusi F-nya di sini bisa kalian cari dari nilai QF batas untuk persentil 95 berarti 0,95 bisa ditulis 0, atau langsung 0,95 itu sama saja, dan degree of freedom untuk masing-masing df1-nya berapa dan df2-nya berapa. Maka bisa kita dapatkan berarti untuk nilainya sebesar 19,2. Maka di sini kalian bisa menentukan misalnya kalian mencari nilai F hitung, kemudian ingin kalian bandingkan dengan nilai F dari tabel. Nah, dengan persamaan atau dengan kode ini di R bisa kalian gunakan. Baik, sekian untuk segmen 2, kita lanjutkan pada segmen selanjutnya.